Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa sekalian, kita akan membahas ya pada pertemuan ke-14 ini terkait pelaksanaan program pendidikan konsumen. Inilah pertemuan terakhir. Oke, langsung saja. Jadi ini yang akan kita bahas dari mulai strukturnya seperti apa, sasarannya siapa, metodenya bagaimana, kemudian penyelenggaranya siapa, bagaimana caranya menyusun program pendidikan konsumen, evaluasinya seperti apa, dan tantangan pendidikan konsumen seperti apa. Oke, untuk pendidikan konsumen sendiri ada yang dilaksanakan secara formal, ada yang dilaksanakan secara non formal ya. Untuk yang non formal ini dilaksanakan di luar sistem formal tentunya ya, di luar sekolah. Nah, ini tidak terstruktur, kemudian dia bagian dari satu kegiatan yang luas ya. Tidak seperti pendidikan di sekolah yang terintegrasi dalam kurikulum, terukur ya. Kalau yang non formal ini dia lebih longgar. Kemudian untuk yang formal sendiri ini umumnya mengintegrasikan pendidikan konsumen ke dalam kurikulum sekolah dalam beberapa mata pelajaran mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan di tahun-tahun ini dan tahun ke depan sudah dirancang juga terintegrasi ke dalam pendidikan anak usia dini ya. Nah, ini pelajaran yang dimasuki ataupun di-insert untuk pendidikan konsumen ini antaranya adalah bahasa Indonesia, IPS, ya, pendidikan lingkungan hidup dan sebagainya, ya. Ini untuk mendidik anak sebagai konsumen, ya, sebagai konsumen yang terinformasi. Jadi dia paham hak dan kewajibannya. Dia paham fungsinya dalam masyarakat dan juga dia menjadi konsumen yang bertanggung jawab, ya. Jadi dia tahu bagaimana pentingnya menjadi konsumen yang terinformasi. Oke, kemudian yang kedua untuk yang non formal sendiri ya tadi saya sudah sampaikan ini di luar sistem yang terstruktur ya. Jadi ini adalah bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang akan segera digunakan. Jadi yang lebih sifatnya praktis ya. Misalkan bagaimana memilih makanan yang sehat, bagaimana kita memperjuangkan hak-hak kita, bagaimana kita bertransaksi pada jasa perbankan, jasa keuangan ya, jadi lebih praktis ya. Kemudian berpusat pada peserta didik. Kemudian singkat ya, jadi tidak seperti kurikulum sekolah yang menggunakan semester waktunya lebih lama. Kemudian kurikulumnya juga lebih fleksibel, namanya kurikulum kafetaria ya. Jadi ini tergantung kepada kebutuhan dari peserta didik ya. Jadi sekarang contohnya sedang butuh terkait dengan masalah kesehatan, bagaimana cara memilih obat dan sebagainya ya. Nah, itu ditentukan oleh si peserta didik. Kemudian pembelajarannya partisipatif ya. Jadi belajar mandiri ya, tidak seperti di sekolah yang dia terstruktur, kemudian dia ada guru, ada murid. Kalau di sini tidak ya. Jadi peserta didik dituntut untuk lebih mandiri. Kemudian menggunakan sumber-sumber lokal ya. Kemudian untuk target sendiri ya, pendidikan non formal ini adalah kelompok yang rentan, yang rawan ya, misalkan perempuan, orang cacat, orang miskin dan sebagainya. Ya, nah ini kenapa dipilih orang-orang yang rentan? Karena memang mereka rawan terhadap penipuan ya. Misalkan hasil riset kami di Jogja menunjukkan bahwa banyak sekali orang tua atau lansia yang ketika dia kecewa dia tidak melakukan komplain itu ya, jadi menjadi masalah dan kita harus mengedukasi mereka. Targetnya ada anak prasekolah, usia sekolah, orang tua dan seterusnya. Nah, terkait dengan metode pendidikan konsumen sendiri, ini ada dasar pertimbangannya ya. Jadi kita memutuskan untuk memilih bahwa ini adalah audiovisual, visual dan sebagainya ya. Dilihat dari tiga hal. Yang pertama jaraknya seperti apa ya. Jadi kalau jaraknya dekat ya kita langsung saja berkunjung ke rumah gitu. Kalau memang jauh kita bisa lakukan lewat radio, internet dan sebagainya. Kemudian jumlah sasarannya ada yang sifatnya perorangan. Jadi tidak harus banyak orang ya, perorangan juga termasuk pada edukasi konsumen. Kemudian kelompok dan yang massal ya. Kemudian berdasarkan indera penerima sasaran ada yang cetak yaitu visual, ada yang audio dan ada yang kombinasi audio visual dengan menggunakan video misalnya. Kemudian metode pendidikan konsumen, metode belajarnya ya, ini dalam rangka mengembangkan atau meningkatkan pengetahuan, kemudian meningkatkan sikap, keterampilan atau PSK ya. Nah, ini tergantung ya, kalau kita mau meningkatkan pengetahuan dari
kelompok sasaran atau peserta didik, maka kita lakukan diskusi, curah pendapat, diskusi kelompok dan sebagainya ya. Nah, yang berkembang di sini atau meningkat di sini hanya kognitifnya saja, pengetahuannya saja. Sementara kalau kita ingin mengembangkan sikapnya, perasaannya, emosinya supaya mau kritis misalkan ya, melakukan komplain, maka kita lakukan role play, drama, kemudian games ya. Sementara ketika kita mau lebih advance lagi, ya meningkatnya keterampilan dari peserta didik, ya contohnya kita bisa lakukan role play, kita bisa lakukan simulasi ataupun praktek. Nah, ini akan mengembangkan setiap aspek dari ketiga ini. Oke, kemudian ada 3 pendekatan dan teknik yang populer yang banyak digunakan. Ada ceramah atau storytelling. Nah, ini banyak digunakan ya, ceramah ya, seperti yang saya lakukan sekarang ini adalah ceramah ya. Kemudian ada storytelling ya, menceritakan kembali. Kemudian ada cerita kasus, yaitu membahas satu permasalahan ya, dan nanti akan kita ketemu solusinya seperti apa. Kemudian yang kedua ada seminar, dan yang ketiga ada lokakarya ya. Kemudian apa saja yang dipertimbangkan dalam memilih metode belajar ya? Ada beberapa hal. Yang pertama, tujuannya, yang mana yang mau ditingkatkan, pengetahuankah, sikapkah, atau keterampilan ya. Kemudian mutu belajar ya, sampai mana learning outcome yang diinginkan. Kemudian banyaknya kelompok ya, waktunya kalau memang hanya sebentar kita bisa lakukan dengan diskusi misalkan, tapi dalam waktu yang terbatas ya. Kemudian fasilitasnya, kalau fasilitasnya tidak memungkinkan ya kita tinggal pilih metode mana yang paling ringkas, yang paling sederhana. Kemampuan fasilitator ya, kalau memang tidak mampu untuk melakukan drama atau role play ya, kita cari misalkan dengan cara ceramah yang lebih simpel ya. Kemudian sumber belajar ya, ini juga mempengaruhi yang mana yang akan kita pilih, serta ciri-ciri atau karakteristik dari peserta ya. Kalau memang pesertanya adalah yang pendidikannya rendah ya, maka kita harus menyesuaikan dengan metode yang kita pilih. Kemudian terkait dengan metode lagi ada namanya media belajar. Nah, ini bagaimana alat ini atau media belajar ini bisa menyampaikan pesan edukasi konsumen kepada penerima ya. Kemudian tujuan penggunaan media belajar sendiri supaya meningkatkan partisipasi ya. Jadi tidak hanya sekedar pasif saja, kita juga bisa mengaktifkan partisipasi dari peserta belajar. Nah, metode belajar disesuaikan dengan tujuan seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian jenis media belajar ada berapa? Ada leaflet, booklet, flip chart ya, poster, metaplan ya. Ini metaplan biasanya ditempel-tempel nanti ya. Kemudian ada simulasi, ada cerita boneka, komik, skrip, kemudian ada juga skrip untuk role play ya. Mungkin seperti yang kalian diberikan tugas, ada juga infografis, ada buku saku, itu termasuk pada media belajar ya. Oke, kemudian untuk penyelenggaraan sendiri, untuk pendidikan konsumen ya, ada beberapa pihak yang menyelenggarakan. Pemerintah pusat, dalam hal ini bisa Kementerian Perdagangan ya, ataupun Dinas Perindustrian Perdagangan atau BPKN. Kemudian ada lintas instansi ya, jadi bisa bekerja sama dengan BPOM, bisa bekerja sama dengan kementerian terkait, perhubungan misalkan ya, kementerian informatika dan seterusnya ya. Kemudian pemangku kepentingan non pemerintah, contohnya adalah YLKI, LPKSM ya, lembaga-lembaga yang concern misalkan kepada masalah perlindungan konsumen. Kemudian untuk penyusunan program ya, kita susun rencana pelatihannya seperti apa dan kita buat kurikulum pelatihannya. Anda sudah melakukan ya, merencanakan dengan menyusun modul. Nah, ini termasuk bagian dari perencanaan pelatihan. Untuk kurikulum, materinya seperti apa, subbabnya seperti apa, ya itu sudah Anda susun juga. Kemudian modul pelatihan ini sudah Anda susun ya. Ini adalah guidance untuk melakukan edukasi konsumen. Nah, ini adalah alat yang digunakan. Jadi siapapun yang melakukan pelatihan, dia akan bisa melakukan hal yang sama. Ya, inilah fungsi dari modul pelatihan. Untuk apa saja isinya, Anda tentunya sudah mengetahui mulai dari deskripsi sampai dengan adanya pre-post test. Nah, untuk evaluasi sendiri ya, nah ini bisa dilakukan, tapi memang untuk non formal agak susah ya. Kalau untuk yang formal kita bisa lakukan dengan menilai ya perubahan kognitif dari si anak ya ketika di sekolah. Kalau untuk non formal memang agak susah, apalagi kalau misalkan kelompok sasaran kita adalah yang tidak
bisa baca tulis ya, makanya kita harus bisa mensiasati ya. Jadi tidak harus dia kita berikan pre-post test yang dia isi sendiri, tapi juga bisa kita pantau, kita amati kira-kira bagaimana perubahannya itu ya, karena sering sekali sifatnya lebih kepada kualitatif ya, untuk mengukur perubahan ataupun keberhasilan daripada pendidikan konsumen ini, apalagi untuk melihat dampak ya. Jadi kita harus ikuti dia, apakah dia memang sudah memilih barang atau produk sesuai dengan pertimbangan kualitas dan sebagainya. Ini akan lama sekali ya. Jadi kita lebih kepada target apa yang dicapai pada saat pendidikan konsumen itu dilakukan. Jadi bisa evaluasinya secara subjektif. Kita tanyakan misalnya, coba si A misalkan ya, apa yang sudah diketahui, apa yang sudah didapatkan dari pelatihan ini ya, bagaimana tanggapannya, itu subjektif ya. Untuk objektifnya kita bisa ajukan pertanyaan, kemudian siapa yang bisa menjawab acung tangan ya, kita lihat siapa yang tahu jawabannya. Nah, kita bisa menentukan jadinya tingkat keberhasilan dari pendidikan konsumen tersebut ya. Nah, untuk evaluasi jangan hanya untuk programnya ya keseluruhan, tapi dilakukan juga secara individu. Kita tahu kenaikannya atau perubahannya untuk setiap peserta didik itu seperti apa. Oke, tantangan ya, ada tantangannya dari pendidikan konsumen ini, dari tujuannya ya. Itu kalau memang kita persiapkan ya, kita tentukan di awal, maka ini akan menjadi satu guidance kita ya, untuk menetapkan media, metode dan sebagainya. Kemudian pendekatannya juga harus tepat ya, dilihat dari karakteristik si peserta didik, kemudian bagaimana kita mengkomunikasikannya ya, semenarik mungkin, seawam mungkin, bahasanya harus sederhana. Kemudian kita bisa membangun kerjasama juga ya, dengan pemerintah ataupun dengan lembaga-lembaga pelindungan konsumen ya. Dan yang terakhir yang menjadi tantangan adalah evaluasi. Ini perlu dilakukan supaya kita tahu tingkat keberhasilan dari edukasi konsumen yang sudah kita lakukan. Oke, mungkin itu saja ya untuk materi pada pertemuan ke-14 ini. Saya kira Anda sudah berpengalaman ya, melakukan tahapan-tahapan dari mulai penyusunan modul ya, ini bertahap ya. Di dalamnya ada deskripsinya seperti apa, kemudian ada tahapan-tahapan atau rundown kegiatannya seperti apa, pesannya seperti apa, kemudian ada materinya, kemudian ada pre-post testnya. Kemudian setelah itu Anda buat media pembelajarannya ya, Anda membuat buku saku, Anda membuat leaflet ya, infografis. Nah, ini semua ini Anda gunakan ya, Anda lakukan, Anda terapkan pada saat edukasi konsumen. Nah, pada saat edukasi Anda sudah melakukan evaluasi di dalamnya. Anda melihat bagaimana tingkat keberhasilan dari edukasi konsumen yang sudah Anda lakukan ya. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat, dan rasanya ini akan bermanfaat untuk pekerjaan Anda nantinya, bukan hanya di bidang yang terkait dengan konsumen, tapi bidang-bidang lain, keluarga, anak, atau apapun ya. Karena ini hanya toolsnya ya, jadi bisa diaplikasikan untuk apa saja. Oke, rasanya itu mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan selama 1 semester mengasuh perkuliahan ini. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.